Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa tayangan Mutiara Hati, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sesi kali ini kita berjumpa kembali masih dalam program yang sama yang ditayangkan oleh stasiun TVRI Kalimantan Utara setiap hari Jumat pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan alhamdulillah lagi sudah bersama saya, yakni Ustadz Abdul Arif, SPDI MSI. Assalamualaikum Ustadz. Dan nanti insya Allah beliau akan bercerita kepada kita semua, para pemirsa setiap program Mutiara Hati, terkait siapa saja orang-orang yang beruntung yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Arif, SPDI MSI. Untuk itu terlebih dahulu kami akan mempersilakan kepada Ustadz. Disilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita suatu nikmat yang luar biasa, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan suatu aktivitas kita. Tentunya ini merupakan suatu nikmat yang harus kita syukuri. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan tetap kita istiqomah menjadi umatnya sampai yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Mutiara Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan ini, seperti apa yang disampaikan oleh host kita tadi, bahwa kita akan membahas tema pada hari ini tentang siapa saja orang-orang yang beruntung yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menceritakan di dalam Al-Quran terkait orang-orang yang beruntung. Meskipun ketika Allah memberikan suatu nikmat yang luar biasa kepada manusia, maka nikmat itu yang harus kita syukuri. Oleh karena itu, siapa sih di antara manusia yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran? Di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 5, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yaitu orang yang beruntung, yaitu mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia termasuk orang-orang yang beruntung. Yang mana yang dimaksud di sini adalah orang yang beruntung. Artinya, ketika manusia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nikmat itu dia syukuri. Meskipun banyak di antara kita manusia ketika diberikan nikmat kadang-kadang tidak mensyukuri. Padahal dari Allah Subhanahu wa taala sudah dijelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, maka azab yang pedih untuknya. Artinya, Allah itu memiliki Rahman dan Rahim. Nah, ketika kita berbicara tentang Rahman, ketika kita berbicara Rahim, Allah itu adalah yang tidak pernah pilih kasih, apalagi terhadap manusia sebagai hambanya. Maka sampai hari ini pun, ketika kita berbicara tentang kasih sayang, ya, maka Allah akan memberikan kasih sayang itu kepada makhluknya. Tetapi tidak semuanya makhluk itu ketika diberikan kasih sayang oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, kemudian mereka menyadarinya. Salah satu contoh, ya, ketika manusia diberikan nikmat berupa harta, mereka diberikan nikmat berupa jabatan, kadang-kadang manusia
itu mengabaikan. Padahal jelas bahwa semua petunjuk yang Allah berikan kepada kita itu ya harus kita jadikan sebagai acuan. Kita jadikan sebagai referensi dalam kehidupan kita. Karena prinsip hidup kita manusia ini harus mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Nabi berpesan kepada kita, aku tinggalkan engkau dua perkara, maka apabila engkau berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka selamatlah engkau. Apa itu? Kitabullah wa sunnati Rasulillah. Artinya, referensi kita sebagai umat muslim itu adalah salah satunya adalah Al-Quran. Artinya rujukan yang paling rujuk itu adalah Al-Quran. Maka ketika kita berbicara tentang hukum, maka kita kembalikan kepada Al-Quran. Apabila kita tidak menemukan dalam Al-Quran, maka kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Apabila kita tidak menemukan, maka kita bisa menemukan di ijma'nya para ulama, kemudian di kiasnya para ulama. Maka inilah salah satu yang menjadi rujukan kita sekaligus referensi kita. Artinya, ketika kita sudah menjadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita berbicara tentang ketenangan hidup. Maka ketika manusia sudah mendapatkan ketenangan hidup, maka orang-orang itulah yang dikatakan beruntung. Hadirin mutiara hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang pertama mendapatkan keberuntungan yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 104. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, mereka yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka ketika manusia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Dalam perjalanan kita hidup ini, di dalam kehidupan kita pasti kita menemukan sebuah problem dalam kehidupan. Begitupun kita lihat betapa banyak orang-orang yang melihat sebuah kemungkaran, ya, kemudian mereka tidak berusaha untuk mencegahnya. Padahal Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita, man ra'a minkum mungkaran. Artinya, ketika ada di antara kita melihat sebuah kemungkaran, maka yang pertama, fa'ilam yastati biadihi. Artinya cegahlah dengan tangan. Fa'ilam yastati babilisan, fa'badalika ada apul iman. Artinya, ketika kita melihat sebuah kemungkaran, maka tujuan kita yang pertama rubahnya adalah dengan tangan. Artinya, tangan ini bisa saja dengan kekuasaan. Maka kita sebagai pemerintah dalam hal ini, orang-orang yang punya kekuasaan, maka jadikan kekuasaan kita ya untuk menjalankan syariat Islam. Artinya menjalankan hukum-hukum dengan seadil-adilnya. Karena ketika kita tidak melakukan itu, bagaimana kita berpihak kepada agama itu sendiri? Bagaimana kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Di dalam kehidupan kita, kita tidak terlepas yang namanya sebuah problem. Namun ketika kita melihat sebuah problem, maka segeralah kita merubahnya. Apalagi kita sebagai pemerintah dalam hal ini, karena Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa di antara pemimpin-pemimpin yang ketika dia melihat kemungkaran kemudian dia tidak merubahnya, berarti dia termasuk zalim, baik terhadap perilakunya maupun terhadap perbuatannya itu sendiri. Kemudian yang kedua, apabila tidak mampu dengan tangan atau dengan kekuasaan, maka kita bisa merubahnya dengan lisan atau menasehatinya. Ini bagian daripada kerjasama kita, baik pemerintah, baik instansi, maupun apapun yang terlibat dalam stakeholder ini mampu harus menegakkan ini. Apalagi kita dihadapkan sekarang dengan problem-problem yang begitu besar, terutama bangsa kita, terutama umat ini, terutama kepada anak dan remaja kita, bahwa mereka sekarang ini menghadapi namanya era globalisasi. Kalau kita berbicara tentang industri, berarti kita berada di revolusi industri 4.0, di mana tantangan yang luar biasa dihadapi oleh anak-anak kita, terutama remaja-remaja kita, mulai dari kalangan remaja anak-anak sekolah, mulai SMP, SMA sampai ke program tinggi, ini adalah bagian tantangan yang luar biasa. Maka bagaimana cara kita merubahnya ini? Dengan cara kita menasihati. Nah, prinsip menasihati di sini adalah tentunya kita mengacu kepada Al-Quran. Prinsipnya adalah sampaikanlah segala sesuatu itu dengan penuh hikmah. Jadi ketika kita menyampaikan, ya ketika kita menasihati, jangan sampai terlupakan bagaimana kita menyampaikan dengan penuh hikmah. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita merubahnya? Yaitu dengan hati. Kalau kita tidak bisa merubahnya dengan kekuasaan, kita tidak bisa merubahnya dengan lisan kita ya atau menasihatinya, paling tidak ketika kita melihat kemungkaran,
minimal kita membencinya. Karena dengan membenci itu adalah bagian daripada upaya selemah-lemahnya iman kita. Oleh karena itu, prinsip yang kedua ini sudah menjadi kewajiban kita, ya. Karena kalau kita melihat daripada rujukan teks ini, prinsipnya adalah kuntum khairu ummat. Artinya kita ini adalah umat yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin mutiara hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, siapakah orang-orang yang beruntung yang disebutkan dalam Al-Quran? Sebagaimana dikatakan Quran surah Ar-Rum ayat 38, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallahu wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, orang-orang yang mencari keridhaan Allah, merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi pada saat ini kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tentunya punya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya digambarkan dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Artinya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Artinya, ketika ibadah yang kita lakukan, ya, perintah-perintah Allah kita sudah lakukan, maka prinsip yang paling benar kita lakukan adalah apakah yang kita sudah kerjakan ini sudah pantas, apakah sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukur sebuah kesolehan itu bukan dilihat karena seberapa banyak sholat yang kita kerjakan, karena seberapa banyak Al-Quran yang kita baca, kemudian seberapa banyak sedekah yang kita lakukan. Tetapi ukuran di sini adalah bagaimana kita setelah kita melaksanakan ibadah sholat, kemudian prinsipnya adalah innas sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Artinya, sholat yang kita lakukan itu akan berfaedah ketika mampu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu diawali dengan niat kita. Jadi segala apapun yang kita lakukan saat ini tentu harus kita kembalikan kepada niat, ya. Karena bentuk perilaku yang kita lakukan, baik ibadah kita secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah kita secara manusiawi, maka itu harus terjalin dengan sebaik-baiknya. Maka ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kira-kira ketika saya meninggal nanti, kira-kira saya mendapatkan surga yang mana?" Ketika Rasulullah mengatakan, "Apa alasanmu? Apa amalan yang engkau lakukan sehingga engkau mengatakan bahwa surga, ya akan masuk surga?" Sehingga Rasulullah seorang tersebut mengatakan, "Saya ini sudah beribadah kurang lebih 40 tahun lamanya, tidak pernah meninggalkan sholat." Maka kata Rasulullah SAW, "Demi Allah, sholat yang engkau kerjakan, ya, secara berjamaah, tetapi ketika Allah tidak meridhoinya, maka sia-sia." Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, mari sama-sama kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena semua amal ibadah yang kita lakukan itu harus kembalinya kepada niat yang baik, sehingga itu akan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mencari hidayah dari Allah itu tidak gampang, ya. Karena butuh yang namanya proses. Tetapi jangan pernah menyerah, karena prinsipnya apapun yang kita minta kepada Allah, apapun yang kita harapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah akan segera mengabulkan. Sebagaimana dikatakan, ya, ud'uni istajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, maka Allah akan mengabulkan doa permintaan kita. Kemudian yang terakhir kita sampaikan terkait dengan orang-orang yang mendapatkan, ya, keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mana Al-Qur'an dijelaskan dalam Quran surah Luqman ayat 4, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yuqimuna sholata wa yatuz zakata." Artinya, mereka yang senantiasa mendirikan sholat sekaligus menunaikan zakat. Jadi kalau kita berbicara tentang ibadah sholat ini adalah suatu rutinitas yang tidak bisa kita tawar-tawar. Karena ini sudah merupakan hukumnya fardhu ain, maka banyak sekali saudara-saudara kita mungkin yang menganggap sepele atau mungkin menganggap remeh yang namanya ibadah sholat. Padahal kalau kita berbicara tentang sholat, maka kunci dari segala perbuatan kita itu nanti, ya, pada saat kita meninggal dunia, maka yang pertama kali ditanyakan itu adalah persoalan sholat kita.
Maka ketika sholat kita itu baik, maka semua amalan kita itu akan menjadi baik. Tapi apabila sholat kita rusak, maka rusaklah semua amalan kita. Artinya kalau kita berbicara tentang ibadah sholat, ya, kita berbicara tentang zakat, ini adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan, ya. Karena satu sisi bagaimana hubungan kita kepada Allah itu terjalin melalui ibadah sholat kita, kemudian bagaimana hubungan zakat kita ini sesama manusia itu harus terjalin. Maka bagaimana cara kita menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana cara menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah, kemudian bagaimana menumbuhkan kecintaan kita kepada manusia, maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibbul yahi ma yuhibbul li nafsi. Maka tidak dikatakanlah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak mencintai saudara-saudara kita seperti layaknya kita mencintai diri kita sendiri. Jadi prinsip ibadah yang kita lakukan ini adalah kembali kepada prinsip yaitu hablum minallah, kemudian hablum minanas kita. Artinya hubungan kita baik kepada Allah melalui ibadah sholat kita, kemudian hubungan kita kepada manusia juga terjalin dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan 4 hal yang dikemukakan dalam Allah Subhanahu wa taala, padahal sebenarnya masih banyak ya, yang karena kita mungkin dibatasi dengan waktu, sehingga mudah-mudahan dengan 4 hal yang saya sampaikan tadi ini bisa menjadi perbendaharaan kita, kemudian kita jadikan referensi dalam kehidupan kita bahwa semua amal apapun yang kita lakukan itu kita kembalikan kepada prinsip Al-Quran, kemudian kita kembalikan kepada prinsip hadis itu sendiri, ya, sehingga semua amalan-amalan yang kita lakukan ini punya pedoman, sehingga apapun yang kita lakukan berdasarkan aturan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Ustadz, terima kasih tadi sudah menyampaikan secara gamblang namun juga padat dan singkat terkait dengan tema kita yang sudah kita angkat pada sesi kali ini, yaitu adalah siapa-siapa saja orang yang beruntung yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan tadi Ustadz juga sudah menyampaikan sekurang-kurangnya untuk sesi kali ini ya pemirsa, ada 4 orang yang dikategorikan sebagai orang yang beruntung di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah orang yang pandai bersyukur sehingga mendapatkan ketenangan hidup. Kemudian orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kemudian orang yang mencari atau bekerja semata-mata hanya untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Mungkin itu adalah keempat dari mungkin sekian banyak kategori ya Ustadz, manusia-manusia yang sesungguhnya sudah disebutkan di dalam Al-Quran sebagai manusia-manusia yang bersyukur. Nah Ustadz, terkait dengan keempat hal yang tadi juga sudah Ustadz sampaikan, ada satu yang pertama adalah orang yang pandai bersyukur, kemudian dia mendapatkan ketenangan hidup. Nah dalam praktek sehari-hari Ustadz, ini mungkin secara teori ini terdengar mudah ya Ustadz, terdengar mudah bahwa kita harus gampang bersyukur sehingga kita akan menemukan titik atau ketenangan hidup gitu ya Ustadz. Tetapi banyak dari kita itu justru sepertinya dengan dunia ini ingin dikejar sebanyak-banyaknya Ustadz. Atau bahkan sebaliknya dengan jargon yang penting saya bersyukur kemudian tidak berusaha secara maksimal. Yang penting saya sudah bersyukur dengan apa yang ada, selebihnya bagaimana Tuhan mengatur hidup saya. Jadi ada dua, kalau saya tangkap ada dua sisi model manusia Ustadz. Jadi ada yang kemudian mengejar dunia melebihi dari yang dia memperjuangkan akhirat. Kemudian mungkin ada juga manusia yang justru dengan jargon saya sudah bersyukur dengan yang ada sekarang sehingga usahanya di dunia itu tidak maksimal Ustadz. Nah kira-kira tanggapan Ustadz seperti apa nih? Oke, baik, tadi saya sudah sampaikan di dalam satu ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan nikmatnya, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka azab yang pedih untuknya. Artinya ketika manusia itu bersyukur berarti selalu melihat ya prinsip. Nah, ada satu teori yang disampaikan oleh seorang orang yang bijak, maka bagaimana cara kita melihat orang-orang bersyukur? Saya umpamakan seperti ini. Ketika kita memiliki mobil, ya, maka tentu itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Maka Nabi mengatakan bahwa apabila kita berbicara tentang urusan dunia, maka lihatlah ke bawah. Ketika kita berbicara tentang urusan akhirat, maka lihatlah ke atas. Sehingga timbul nanti kita mensyukuri nikmat Allah. Contoh tadi, ketika kita sudah diberikan mobil, maka kita katakan alhamdulillah hari ini saya sudah mendapatkan mobil, tetangga saya hanya punya motor. Tetangga yang punya motor itu selalu berkata, alhamdulillah meskipun saya tidak punya mobil, saya punya motor, tapi saya bersyukur ketimbang tetangga saya punya sepeda.
Yang punya sepeda pun selalu berkata, alhamdulillah meskipun saya tidak punya motor, alhamdulillah saya sudah punya sepeda. Timbang tetangga saya hanya jalan kaki. Nah, yang jalan kaki pun mengatakan, alhamdulillah meskipun saya tidak punya sepeda, tapi saya masih bisa jalan. Ketimbang tetangga saya dalam keadaan lumpuh. Yang dalam keadaan lumpuh pun berkata, alhamdulillah meskipun saya tidak bisa jalan dalam keadaan lumpuh, saya masih bersyukur saya masih hidup. Sementara tetangga saya yang kemarin itu sudah meninggal. Artinya, ini salah satu contoh. Jadi, kapan saja ketika kita berbicara tentang urusan dunia, berarti selalu kita bersyukur. Kenapa? Karena ternyata masih ada orang-orang yang di bawah kita. Nah, ketika kita berbicara tentang urusan akhirat, maka kita harus lihatnya ke atas. Artinya apa? Ketika kita melihat teman ada yang tidak sholat, kemudian ada teman kita yang tidak membaca Al-Quran, kemudian pergaulannya buruk. Tiba-tiba kita berpikir bahwa, oh si A tidak pernah ibadahnya bagus, baca Al-Qurannya tidak, tapi kok orangnya tetap kaya gitu kan? Tapi orangnya tetap makmur kayak gitu. Maka disinilah kita diuji yang namanya istadraj. Artinya ketika manusia lupa kepada Allah, ternyata mereka tidak menyadari bahwa mereka itu sebenarnya mendapatkan ujian. Karena nikmat apapun yang kita cari di bumi ini, Allah pasti berikan. Contoh saya katakan, biarpun perilaku orang itu bejat, biarpun dia pelaku zina, preman dan lain sebagainya, Allah tetap kasih. Ya, artinya Allah itu selalu memberikan nikmat kepada siapapun. Tapi yang ketika kita berbicara tentang rahim, itu belum tentu. Ya, artinya siapapun manusia pasti Allah berikan rezekinya. Tapi belum tentu untuk mendapatkan namanya rahimnya nanti. Karena hidup nanti yang abadi itu kekal adalah di akhirat nanti. Artinya mungkin Allah berikan semuanya kenikmatan hari ini di dunia. Kita diberikan fasilitas rumah yang mewah, diberikan fasilitas kendaraan yang mewah ya. Kemudian tanah, rumah kontrakan. Tapi bagaimana dengan ibadah kita kepada Allah? Maka ketika manusia meyakinkan bahwa tanpa ibadah pun, tanpa sholat pun mereka lakukan, kemudian tetap hidupnya makmur, maka itu mereka sebenarnya telah diuji namanya istadraj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sekali. Baik, pemirsa, tadi sudah dijawab nih satu dari sekian pertanyaan saya. Dan kuncinya tadi itu Ustadz adalah ketika kita bersyukur untuk hal dunia, maka lihat ke bawah. Ya, kuncinya. Kemudian jika kita ingin bersyukur untuk urusan akhirat, lihatnya ke atas. Itu sebagai patokan pemirsa bahwa ketika untuk urusan dunia, lihatlah saudara-saudara kita yang mungkin kondisinya masih jauh di bawah dari kondisi kita yang terbaik saat ini. Tetapi sebaliknya untuk urusan akhirat, marilah kita berlomba-lomba untuk menjadi insan yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga patokannya adalah mari kita lihat siapa orang di sekitar kita yang tingkat keimanannya lebih tinggi daripada kita. Sebagai barometer ya Ustadz ya, sebagai contoh juga untuk mencapai atau untuk menempatkan kita sama seperti tempat yang sudah mereka dapatkan. Baik, mungkin boleh satu pertanyaan lagi Ustadz terkait dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kan kita punya kewajiban ya Ustadz. Setiap manusia diberikan kewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Boleh dengan tangan, dengan kekuasaan, ataupun dengan lisan, atau seminim-minimnya adalah dengan hati, dengan cara mendoakan dan kita mengingkari kemungkaran itu. Nah Ustadz, tentu dalam praktek kehidupan sehari-hari mungkin di sekitar kita juga ya tidak mudah sih Ustadz untuk kemudian menasehati orang, apalagi mungkin orang terdekat kita ya. Kadang-kadang kita memilih untuk ya sudahlah diam saja, daripada mungkin itu mengganggu hubungan sosial kita, daripada mungkin mengganggu hubungan baik kita dengan mereka, sehingga banyak orang yang kemudian memilih tidak ingin menyampaikan atau tidak ingin memberikan nasihat, atau mungkin bahkan karena merasa toh saya juga belum tentu lebih baik, kadang-kadang seperti itu Ustadz. Nah itu tuh gimana Ustadz? Ya, jadi kalau kita kembalikan pada hadis Rasulullah tadi, jadi barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka kewajibannya adalah untuk mencegahnya dengan tangan. Apabila tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisan atau menasihati. Apabila tidak mampu berarti dengan hati, ya maka itulah selemah-lemahnya iman untuk merubah sebuah kemungkaran. Nah, jadi kecenderungan masyarakat kita ini kadang apatis atau mungkin masalahnya cuek mungkin terhadap sebuah kemungkaran, karena mungkin salah satunya mungkin tidak mau keretakan hubungan mereka itu rusak. Apalagi kalau mungkin ada saudara-saudara kita, mungkin tetangga kita atau mungkin teman kerja kita atau rekan di mana kerabat kita itu dalam keadaan melakukan hal-hal yang sifatnya negatif, sehingga timbul dalam hati kita, saya sampaikan, saya nasihati, atau jangan-jangan seperti itu. Tapi ada satu prinsip yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kulil haq walau kana mukhran, ya. Jadi sampaikanlah olehmu meskipun pahit, tapi namanya kebenaran harus tetap kita sampaikan. Karena jangan sampai nanti kemungkaran ada di depan mata kita, ya,
itu kita tidak cegahnya. Maka ketika kita berbicara tentang hukum fikih, maka segala sebab sebuah hukum itu akan berimbas. Artinya kepadanya. Siapapun yang melihat kemungkaran kemudian dia tidak mencegahnya, berarti dia termasuk pelaku kemungkaran itu sendiri. Ya. Maka di hadis tadi itu mengatakan bahwa minimal kita membenci. Jadi kalau kita tidak bisa merubah, minimal kita benci perbuatan tersebut. Nah, kemudian apakah kita harus menjauhi orang-orangnya? Tidak. Jadi kita tidak boleh menjauhi orang, apalagi membenci seseorang. Jadi prinsipnya kita hanya boleh membenci perbuatannya, tapi kita tidak benci orangnya seperti itu. Karena begitu cara Rasulullah merubahnya. Ya. Jadi sudah menjadi sebuah kewajiban kita, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kewajiban amar ma'ruf itu harus kita harus kita tegakkan. Karena kalau kita tidak tegakkan, berarti kita ini termasuk juga pelaku dosa di dalamnya seperti itu. Baik. Baik pemirsa program Mutiara Hati yang ditayangkan oleh stasiun TVRI Provinsi Kalimantan Utara. Tadi juga Ustadz Arif sudah menjelaskan dan cukup menjawab pertanyaan saya, dan untuk kesempatan terakhir Ustadz, saya berikan kesempatan kepada Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan dari seluruh materi kita pada sore hari ini. Disilakan Ustadz. Oke, baik. Jadi ada beberapa item poin kesimpulan yang saya sampaikan dalam hal ini. Yang pertama, saya mengutip dalam satu pendapat, don't think to the best, but do to think to the best. Jadi jangan pernah Anda berpikir menjadi orang yang lebih baik, tapi berpikirlah Anda untuk melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Karena prinsip manusia tidak ada yang sempurna, tetapi bagaimana kita berusaha untuk mendekati sebuah kesempurnaan itu. Maka hari ini kita termasuk orang-orang yang beruntung ketika mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu keridhaan Allah kita harapkan, dan yang paling terpenting adalah kewajiban kita adalah bagaimana kita menjalin hubungan kita sesama, hubungan kita kepada Allah itu baik, ya, kemudian hubungan kita sama manusia juga baik. Dalam arti ada tadi prinsip adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Artinya tetap dirikan sholat, kemudian tetap kita tegakkan yang namanya zakat. Karena itu bagian daripada prinsip dalam kehidupan kita bermasyarakat, baik selama di dunia dan insya Allah nanti di akhirat nanti seperti itu. Baik, makasih. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran Ustadz Arif di momen atau di kesempatan Mutiara Hati yang ditayangkan pada setiap Jumat pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan sekali lagi kami mohon maaf Ustadz apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Dan pemirsa program Mutiara Hati yang setia masih menyaksikan program ini setiap hari Jumat. Demikianlah untuk program kita kali ini bersama Ustadz Abdul Arif SPDI MSI dan saya Mutmainah Quraisy pamit undur diri dari hadapan Anda, dan kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama di lain waktu dan kesempatan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.